Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita melanjutkan kajian kitab Thalathatul Usul karya Al-Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Kita masih di pembahasan mengenal agama Islam. Bahwa agama Islam ada 3 tingkatan. Ada Islam, ada iman, ada ihsan. Pada malam hari ini kita akan masuk di pembahasan terakhir tentang ihsan, tingkatan dalam agama Islam yang paling tinggi. Tingkatan ketiga. Kata beliau rahimahullah, al-martabatul tsalisah. Tingkatan ketiga dari tingkatan Islam. Setelah kita masuk Islam, maka kita melaksanakan rukun Islam. Kemudian kita meyakini rukun iman. Dan ada namanya ihsan. Kata beliau al-martabatul tsalitsa al-ihsan. Tingkatan yang ketiga dalam tingkatan agama Islam adalah al-ihsan. Apa itu al-ihsan? Bermakna al-itqan wal itmam. Bermakna sesuatu yang sempurna. Itu dibilang ihsan. Yang sempurna. Dan dia tidak sama dengan Islam dan iman yang punya banyak rukun. Kalau Islam kan punya 5 rukun. Seorang dikatakan muslim kalau dia sholat, bersyahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Bila mampu. Sementara iman ada 6 rukun. Kepada Allah, kepada malaikat, kitab, Rasul, hari akhirat, takdir baik dan takdir buruk. 6. Kalau ihsan, ruknun wahid. Dia hanya punya 1 rukun. Tapi susah. Memang rukunnya cuma 1, tapi ini susah. Tingkat yang paling tinggi. Wahwa dia adalah anta'budallaha ka'annaka tarah. Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Oh, ini susah. Karena perlu keyakinan yang tinggi. Tidak mungkin naik ke sini kalau masih muslim. Hanya sekadar menjalankan sholat, menjalankan puasa, menjalankan zakat, haji, bersyahadat. Tidak. Ini harus mukmin. Baru bisa naik ke sini. Harus percaya yakin penuh kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, Rasul yang mengabarkan tentang Allah, hari akhirat, serta takdir. Ketika kita percaya itu, maka kita akan naik di namanya rukun ihsan. Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat. Ini karena tingginya keyakinan. Ketika seorang berkeyakinan tinggi, Allah itu ada. Satu-satunya zat yang diibadahi. Dia punya nama dan sifat. Ketika dia mengetahui Allah mendengar apa yang dia ucapkan. Allah melihat apa yang dia lakukan. Dia yakini semua itu. Allah mengetahui bahkan isi hatinya.
Nanti dia akan beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah, mengajak bicara Allah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yara. Atau kalau kamu tidak bisa melihatnya, tidak bisa seperti itu, maka punya keyakinan bahwa Allah melihat. Jadi ketika kamu punya keyakinan Allah selalu mengawasimu, melihat gerakan, ucapan, keyakinanmu bahkan, maka itu namanya sudah muhsin. Kamu sudah ihsan. Satu rukun saja. Kamu beribadah kepada Allah, melakukan rukun Islam, melakukan rukun iman, seakan-akan kamu melihat Allah. Atau kalau tidak, kamu punya keyakinan Allah melihatmu. Ini dibilang ihsan. Dan dalil ihsan ini adalah tingkatan tertinggi dan dia adalah yang paling utama, adalah sangat banyak. Beliau akan sebutkan Quran, hadis. Kata beliau, dalilu qauluhu ta'ala. Dalil tingginya tingkatan ihsan itu adalah firman Allah. Innallaha ma'al ladzina taqaw. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa, yang selalu melakukan perintah dan meninggalkan larangan. Karena Allah. Iya. Walladzina hum muhsinun. Dan orang yang muhsin. Lihat. Allah bersama orang yang bertakwa dan muhsin. Orang yang ihsan. Apa tadi yang ihsan? Ya, yang beribadah kepada Allah. Seakan-akan dia melihat Allah. Atau kalau tidak, dia yakin. Dia sholat, dia yakin kalau Allah melihat. Allah akan bersamanya. Ini keutamaan. Demikian pula Allah berfirman, wa tawakkal 'alal 'azizir rahim. Bersandar penuhlah kamu kepada yang Maha Perkasa lagi Maha Pengasih. Alladzi yaraka hina taqum. Yang selalu melihatmu ketika kamu berdiri. Kamu harus selalu merasa begitu. Yang melihatmu ketika kamu berdiri. Wa taqallubaka fis sajidin. Dan berbolak-baliknya kamu dalam sujud. Sujud, bangkit, sujud, bangkit. Itu Allah melihat. Kalau kita punya keyakinan ini, itu kita namanya muhsin. Innahu huwas sami'ul alim. Sesungguhnya dia Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wa qauluhu ta'ala, dan Allah berfirman, wa ma takunu fi sya'nin. Tidaklah kamu berada di sebuah urusan. Urusan apapun itu. Wa ma tatlu minhu min Qur'anin. Dan apapun yang kamu baca dari bacaan. Wa la ta'maluna min 'amalin. Dan tidaklah kamu beramal sebuah amal illa kunna 'alaikum syuhada. Kecuali kami menyaksikan atas kalian itu. Apapun yang kalian lakukan. Nah, ini kita kalau bisa menghadirkan ini, kita muhsin. Apapun yang kita lakukan, jalan, masuk masjid, keluar masjid, rumah, keluar rumah. Apapun yang kita lakukan. Sesungguhnya Allah menyaksikan kalian. Kami menyaksikan kalian, kata Allah. Itu Nabi. Ketika kalian melakukan amalan itu. Wa ma ya'zubu ar-rabbika mithqala dzarrah fil ardh. Tidak ada yang sama, tidak ada yang tidak ditahu. Yang keluar dari aturan Rabbmu di langit, di sebesar dzarrah, sekecil apapun di muka bumi ini. Wala fis sama, tidak pula di langit. Di langit dan di bumi semua Allah tahu. Wala asghar min dzalika wala akbar illa fi kitabim mubin. Tidak ada yang lebih kecil daripada dzarrah atau lebih besar daripada dzarrah kecuali berada dalam Lauhul Mahfuz. Sudah tercatat semuanya. Ini menunjukkan bahwa Allah itu selalu menyaksikan dan melihat serta mengawasi kita. Serta mengawasi kita. Ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dalil dari sunnah. Sekarang beliau akan sampaikan dalil terakhir, dan dalil ini mengumpulkan 3 tingkatan Islam
Islam itu Muslim, yang disebut Islam. Kemudian mukmin disebut iman. Muhsin yang disebut ihsan. Beliau tutup dengan dalil hadis panjang. Kata beliau dalilu minas sunnah. Dan dalilnya dari sunnah, dari hadis. Hadithu Jibril al-masyhur. Haditsnya Jibril yang terkenal. Iya, dinamakan hadits Jibril karena Jibril turun langsung bertanya kepada Nabi dalam wujud manusia. Mengajarkan agama kepada para sahabat. An Umar radhiyallahu ta'ala anhu, dari Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau berkata, bainama nahnu julusun inda Rasulillah. Tatkala kami duduk di sisi Rasulullah. Ittala alaina rajulun. Maka tiba-tiba muncul kepada kami seorang lelaki. Syadidu bayadid thiyab, sangat putih bajunya. Syadidu sawadis sya'ar, sangat hitam rambutnya. La yuru alaihi atharu safar, ini yang mengherankan. Tidak dilihat darinya bekas safar, artinya orang ini tidak dalam perjalanan jauh. Kan biasanya orang dalam perjalanan jauh pasti bajunya akan kotor, rambutnya akan aut-autan. Wala ya'rifu minna ahad, tapi masalahnya tidak ada seorang pun yang mengenalnya di antara kami. Ini menggambarkan bahwa ini bukan orang biasa. Ini bukan penduduk Madinah. Tapi tidak ada seorang pun yang mengenalnya. Ini gambaran dari umat. Setelah itu, hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai dia datang duduk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendekat. Fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Maka dia sandarkan, rapatkan lututnya dengan lututnya Nabi. Ini adab dalam belajar. Adab dalam belajar itu, kalau kosong di depan, maju ki. Lihat ini Jibril, kecuali orang-orang tua, dimaafkanlah di tembok. Anak-anak muda, begini. Karena Jibril mendekat. Ini namanya, karena sebentar nanti di ujung, ini Jibril mengajarkan kepada kalian agama. Maksudnya begitulah cara kita belajar. Mendekat. Iya, orang tua itu yang di tembok. Mendekat anak muda. Setengah mati yang di belakang datang selalu kasihan untuk sholat. Jadi ini Jibril mengajarkan bagaimana cara kita kalau datang belajar. Jadi Umar ini yang melihat, dia bercerita. Fa'asnada rukbatai ila rukbatai. Dia rapatkan dirinya kepada Nabi SAW. Wa wadu'a kaffai ala fakhidai. Ini keadaannya ketika belajar. Dia letakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya. Artinya dia duduk yang beradab. Waqala, baru setelah itu semua dia bertanya. Jadi sekarang dia enggak ngomong. Dia enggak ajarkan Nabi Muhammad dalam bentuk langsung dikabarkan wahyu. Bukan, bertanya. Ini menunjukkan bahwa di antara bentuk pengajaran adalah tanya jawab. Dan banyak sekali Nabi lakukan ini. Dan bertanya jawab itulah yang paling, kata para ulama, yang paling membekas dan paling masuk. Karena kenapa? Seorang kalau bertanya, pasti dia mau mendengar jawabannya. Beda kalau penyampaian datar. Bisa saja ada yang tidur. Karena dia tidak mau, dia cuma datang belajar. Bukan dia mau siap mendengarkan. Bisa saja ngantuk. Tapi kalau ada orang bertanya atau ditanya, kemudian dia menjawab, ini yang paling membekas dalam pengajaran. Makanya ini secara turun-temurun, para ulama melakukan bentuk pengajaran seperti ini. Jadi kalau Jibril berkata, ya Muhammad, pura-pura bertanya untuk mengajarkan, dapat apa? Kalau kita sudah tahu sesuatu, tapi ada orang yang mau kita kasih tahu. Tapi kalau kita mau kasih tahu langsung, mungkin saja bisa tersinggung. Tapi kita tanya. Dan ketika jawab, jawaban itu untuk orang lain. Boleh. Wa qala ya Muhammad. Dia berkata, wahai Muhammad.
Dia panggil wahai Muhammad karena ini adalah orang asing. Supaya tidak ditahu bahwa siapa ini. Kenapa dia tahu ini Nabi? Jadi dia panggil wahai Muhammad. Akhbirni anil Islam. Tolong kabarkan saya tentang Islam. Apa itu Islam? Kapan seorang itu dinamakan Muslim? Kok Nabi jawab, Antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Kamu bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad itu utusan Allah. Itu Islam yang pertama. Kamu bersaksi 2 kalimat syahadat. Wa tuqimat shalah 2, dan kamu mendirikan sholat. Itu dibilang Islam yang kedua. Itu masih Islam. Wa tu'tiyaz zakat, dan kamu mengeluarkan zakat. Itu yang ketiga. Wa tasuma Ramadan, dan kamu berpuasa di bulan Ramadan. Itu yang keempat. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan kamu berhaji ke Baitullah jika kamu mampu. Setelah Nabi menjawab 5 jawaban tadi tentang Islam, kan dia mau tahu tentang Islam. Yang anehnya, ini yang membuat heran sahabat. Dia bilang, faqala sodaqta. Kamu benar. Jadi sudah dia bertanya, dijawab, dia bilang, kamu benar. Ini mengherankan sahabat. Kata Umar, fa'ajibna lahu. Kami heran terhadapnya. Yas'aluhu wa yusaddiqu. Dia bertanya, terus dia benarkan. Biasanya kan orang kalau bertanya, ya paling tidak dia, oh iya, saya paham. Ini tidak, kamu benar. Kan tidak tahu. Ini kan sahabat tidak tahu, ini malaikat. Tidak tahu. Kecuali nanti setelah dikasih tahu. Iya. Jadi dia bilang, kamu benar. Maka heran. Ini keheranan pertama. Kemudian lanjut. Dia bilang, Jibril lanjut. Fa'akhbirni anil iman. Tolong ajarkan kepada saya tentang iman. Apa itu iman? Kapan saya bisa dikatakan kamu mukmin? Tadi kan kamu baru muslim. Itu baru muslim. Iya. Makanya ketika datang seorang Arabi yang mengatakan amanna, kami telah beriman. Orang Arab pedalaman baru masuk Islam. Iya. Allah katakan, enggak. Jangan katakan amanna, tapi katakan aslam. Kami baru masuk Islam. Karena ketika kita tahu rukun Islam itu kita baru muslim. Jangan bilang kita ini saya mukmin. Nah, muslim. Mukmin itu ada keharusannya lagi. Maka sekarang dia bilang, fa'akhbirni anil iman. Tolong kabarkan kepada saya, ajarkan kepada saya apa itu iman. Qala, maka kata Nabi mengajarkan kepadanya iman. Antu'mina billah. Kamu beriman, meyakini, percaya akan adanya Allah. Wa malaikatih, dan malaikatnya. Wa kutubih, kitab-kitab. Wa rusulih, para rasulnya. Kamu percaya bahwa Allah punya para rasul. Wal yaumil akhir, kamu percaya akan adanya hari kiamat. Kamu punya keyakinan itu. Wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi, dan kamu percaya akan takdir baik dan buruk. Ini kamu baru beriman. Percaya kepada Allah, kamu percaya bahwa ada malaikat Allah. Kamu percaya bahwa Allah telah menurunkan kitab. Kamu percaya bahwa Allah telah mengutus Rasul. Kamu percaya akan adanya hari kebangkitan setelah kita meninggal. Kamu percaya akan takdir baik dan buruk. Semua itu adalah ketentuan Allah. Kalau kamu dapat baik itu ketentuan Allah, buruk juga ketentuan Allah. Kalau dia bilang lagi, setelah itu, sodakta, dia bilang, kamu benar. Ini sudah kedua kali. Tambah heran para sahabat. Dua kali benar. Tapi berlalu. Dia bilang, qala akhbirni anil ihsan. Nabi Jibril lagi berkata, kabarkan, ajarkan kepada saya tentang ihsan. Apa itu ihsan? Jadi dia bertanya dari tingkatan paling luar. Tingkatan paling luarnya dari lingkaran Islam. Kemudian ke dalam lagi, beriman. Kemudian paling dalamnya, paling tingginya.
ihsan. Tolong kabarkan saya tentang ihsan. Maka kata Nabi, anta'budallaha ka'annaka tarah. Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah dengan mata kepala. Seakan-akan. Fa illam takun tarahu fa innahu yara. Kalau tidak bisa seperti itu karena Allah memang tidak akan dilihat di dunia ini, maka kamu berkeyakinan bahwa Allah selalu melihat. Sama juga dia benarkan. Ini 3. Setelah itu lanjut dia bertanya, Pak akhbirni anis sa'ah. Tolong kabarkan kepada saya tentang hari kiamat. Kapan itu? Apa jawaban Nabi? Karena hari kiamat ini tidak ada yang tahu kecuali Allah. Allah telah katakan di dalam Al-Quran, yas'alunaka anis sa'ah ayyana mursaha. Mereka bertanya kepada kamu tentang hari kiamat, kapan terjadinya? Qul, katakan wahai Muhammad, jawab, innama ilmuha inda rabbi. Sesungguhnya ilmunya itu hanya di sisi Allah. Itu perkara gaib. La yujalliha liwaktiha illahu. Tidak ada yang tahu tentang kapan waktunya kecuali dia saja. Kalau ada yang mengetahui 2020 kiamat, 2040 kiamat, terlalu berani. Allah katakan tidak ada. Nabi Muhammad saja tidak tahu. Nabi diajarkan untuk menjawab. Orang sekarang berani. Sosiologi. Oh sudah kering sungai apa? Ayo mau hari kiamat tahun sekian. Sosiologi. Iya. Dia hubung-hubungkan kejadian alam dengan hari kiamat. Nabi saja Allah katakan, "Qul yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha." Mereka bertanya kepada kamu tentang hari kiamat. Kapan terjadi? Qul, katakan. Kita juga harus ngomong begitu. Jangan berani bilang. Qul, katakan. Innama ilmuha inda rabbi. Ilmunya ada di sisi. Jangan berani bilang. Oh, kiamat akan terjadi tahun sekian. Tidak boleh. Nabi diajarkan begitu. Iya. La yujalliha liwaktiha illahu. Tidak ada yang Allah nampakkan terkait dengan waktunya kecuali dirinya saja. Demikian pula Allah berfirman, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Hanya di sisi Allah lah perbendaharaan kunci perkara gaib itu. Tidak ada mengetahuinya kecuali dia Allah. Dan juga Allah juga berfirman, innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya Allah hanya di sisinya lah ilmu tentang hari kiamat itu. Nah, sekarang lihat jawaban Nabi. Ini kan Quran. Nabi ditanya oleh Jibril, apa jawabannya kira-kira? Fa akhbirni anis sa'ah. Kabarkan kepada saya wahai Muhammad tentang hari kiamat. Qala, maka Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang ditanya, daripada yang bertanya. Artinya, yang ditanya tidak tahu. Demikian pula si penanya juga tidak tahu. Iya, yang bertanya dan yang ditanya tidak tahu. Artinya Nabi ingin bilang, saya tidak tahu, kamu juga pasti tidak tahu. Itu jawabannya Nabi. Iya. Kalau ada yang bertanya, saya dan kamu tidak tahu. Tentang hari kiamat, kapan terjadinya? Kita cuma dikabarkan tandanya, bukan waktunya. Tandanya. Maka Jibril lanjut bertanya, "Fakhbirni an amarotiha." Kabarkan kepada saya tentang tandanya. Tandanya ada. Harinya yang tidak ada, waktunya kapan itu? Kata Nabi, antalidal amatu rabbataha. Ciri-cirinya ketika seorang ibu melahirkan tuannya. Ini ada 2 tafsir. Ada 2 tafsir. Tafsir pertama secara yang tersurat, langsung tergambar. Maksudnya nanti di akhir zaman akan banyak peperangan antara Islam dengan kafir. Sehingga Islam menang dan menawan budak dari kafir. Budak-budak perempuan. Dan
dia tentunya budak kan boleh digauli. Dia gauli budaknya dan melahirkan anak. Anak ini kan jadinya merdeka, ikut bapak. Ikut bapaknya. Sehingga anak ini adalah jadi tuannya itu ibu. Jadi tandanya adalah ketika seorang budak sudah melahirkan tuannya. Itu model. Tafsir pertama, ini langsung bentuk terlafadzkan. Budak melahirkan tuannya. Tafsir kedua, ini yang tersirat, yaitu nanti pada akhir zaman banyak kedurhakaan. Sehingga seorang anak bukan budak, ibunya bukan budak, tapi dia perlakukan seperti budak. Banyak kedurhakaan di akhir zaman. Karena hari kiamat tidak akan bangkit kecuali ala syiroril khalq, kata Nabi. Di makhluk yang paling buruk. Manusia-manusia yang buruk. Itu hari kiamat. Sehingga ibunya jadi seperti budaknya. Bukan budak, tapi perlakuannya seperti budak. Diperlakukan seperti budak. Ini juga tafsir yang kedua. Kalau sudah seperti itu sudah tanda hari kiamat. Ini tanda pertama yang Nabi sebutkan. Yang kedua, wa antarul hufatal uratal alata ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Tanda yang kedua yang Nabi sebutkan adalah kamu melihat al-hufah, orang yang tadinya tidak beralas kaki, al-urah, orang yang tadinya telanjang, al-alah, orang yang tadinya miskin, ri'a asya, pengembala kambing, yatatawaluna fil bunyan, mereka sudah mulai berlomba-lomba dalam membangun. Jadi ketika itu terjadi, karena hari kiamat juga tidak akan terjadi kecuali sampai nanti ada orang bawa hartanya mau bersedekah, dia bilang terima nih hartaku, coba kamu datang kemari. Orang sudah pada kaya semua, tidak lagi orang miskin. Orang yang tadinya tidak beralas kaki, tidak berpakaian, sudah mulai berlomba-lomba membangun, meninggikan bangunan. Bukan sekedar bangun biasa, tapi ya tahu bangun, lomba siapa yang paling tinggi. Berlomba-lomba siapa yang paling tinggi. Karena ada kata tafa'al, saling. Dia lihat tetangganya, dia sudah lantai 3, dia tambah lagi. Tambah lagi. Iya, ini namanya tanda hari kiamat. Ini tanda yang disebutkan oleh Nabi SAW. Kata Umar Tamato, orang tadi pun selesai bertanya tentang itu. Jadi dia punya, kalau di jumlah, ya 5 pertanyaannya. Tapi kalau kita bulatkan yang terakhir itu dihitung 1. Jadi dia bertanya tentang Islam, iman, ihsan, kemudian hari kiamat. Cuma hari kiamat dia bertanya 2 kali. Kapan hari kiamat? Setelah dapat jawabannya tidak ada yang tahu, maka dia bertanya tentang tanda. Apa tanda? Famadho. Kalau umat famadho, orang itu selesai. Seperti kebanyakan orang kepada Nabi SAW, mereka kalau sudah bertanya, mereka pergi. Falabitna mahlian, kami pun tinggal sejenak. Artinya seperti biasa kami tidak. Iya kan, perkiraan kami adalah itu bukan sesuatu yang ini kan. Sudah biasa orang datang bertanya, pergi, datang bertanya, pergi. Maka kami pun tinggal beberapa saat. Faqala, maka Nabi SAW baru bercerita. Setelah orang tadi pergi, mereka tinggal di situ juga, tidak langsung pergi kalau mereka orang tadi pergi. Kata Nabi, faqala ya Umar. Nabi berkata kepada sahabat Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il, tahu nggak kamu siapa yang bertanya tadi? Dia bertanya, terus dia benarkan. Bertanya, benarkan. Bertanya, dia benar. Kultu, saya bilang Allah wa Rasulullah. Saya berkata Allah dan Rasulnya yang tahu. Iya, saya tidak tahu. Qala, maka Nabi kasih tahu. Hadza Jibrilu atakum yu'allimukum amra dinikum. Di sini mereka baru sadar. Ini tadi itu Jibril datang kepada kalian mengajarkan agama kalian kepada kalian. Jadi cara mengajarnya adalah tanya jawab. Kan orang mendengar seru ini tanya jawabnya.
Iya. Pasti mereka mau tahu apa jawaban Nabi tentang itu. Dinantikan jawaban. Ternyata itu adalah Jibril. Datang mengajarkan kepada kalian dalam perkara agama. Yang dijelaskan adalah tentang perkara-perkara tadi. Dengan ini penulis sudah selesai dari memperkenalkan kepada kita apa itu Islam. Mulai dari pengertian Islam, alhamdulillah kita sudah kenal di awal pertemuan pengertian Islam yang belum sampaikan tentunya dengan terang dan jelas. Tentunya kita bisa pahami sekali tentang apa yang belum katakan ketika belum mengatakan bahwa Islam adalah al-istislamu lahu bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam itu kamu berserah diri kepada Allah dengan beribadah kepadanya satu-satunya. Tunduk untuk melakukan ketaatan, berlepas dari syirik dan pelaku syirik. Kemudian dia memiliki 3 tingkatan yang sudah kita sebutkan tadi. Maka setelah itu belum berpindah ke yang ketiga yang wajib kita tahu, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini insyaallah kita ambil di pertemuan yang akan datang. Tinggal 1 poin, yaitu mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita lihat apa saja yang belum sampaikan di perkara mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita cukupkan dulu. Kalau ada pertanyaan, kita tidak masuk di pembahasan setelahnya. Silakan. Boleh langsung bertanya. Silakan, Mbak. Apa yang kita baca, bagaimana menurut penjelasan sebenarnya tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Tidak harus khusyuk itu mengerti semua apa yang kita baca. Iya, itu sangat sulit begitu. Sangat sulit mengerti semua yang dibaca dalam sholat. Apalagi kita yang orang tidak tahu bahasa Arab, berarti kita tidak pernah khusyuk. Tidak pernah khusyuk. Khusyuk itu Pak adalah kita sholat, melakukan rukun sholat, kewajibannya dan sunnah-sunnahnya. Dan tidak ada terbetik memikirkan hal yang lain, kecuali perbuatan sholat dan bacaan sholat. Begitu Pak khusyuk. Iya, seperti yang diterangkan oleh Nabi SAW. Lam yahdith nafsah. Dia tidak bercerita menghayal yang lain terhadap dirinya ketika sholat. Maka diampuni dosanya yang telah lewat. Yang dalam hadits Bukhari Muslim itu. Jadi bukan mengerti, tapi kita sholatnya adalah kita tidak memikirkan yang lain kecuali gerakan dan perbuatan sholat. Dan sholat itu kan bukan hanya bacaan. Kalau kita mengerti bacaan, berarti nanti kan kita tidak khusyuk selain tidak ada bacaan. Sholat itu adalah ada gerakan dan ada bacaan. Ada gerakan dan ada bacaan.
Jadi ketika kita sholat, tidak ada yang kita pikirkan kecuali sholat saja, itu dibilang khusyuk. Itu tidak dikatakan khusyuk. Adapun mengerti semua lafaz sholat, bacaan sholat, baru dikatakan khusyuk, ini berarti berat. Ini terlalu sulit. Ini bebannya terlalu berat. Seperti ini. Silakan. Saya sering juga mendengar ceramah bahwa di dalam apa yang kita laksanakan yang diniatkan yang itulah gerakan batin, lahiriah. Dan menyatakan salat yang sebenarnya itu karena kalau kita sudah mendengar batin inilah lahiriah inilah yang kembali ke asalnya. Yang akan menghadap kepada Allah adalah batin, jiwa. Kalau katanya tidak salah juga jiwanya, maka tidak sempurna salatnya untuk menghadap kepada Allah. Menurut Pak Ustaz bagaimana? Jadi dibagi dua sholat. Di dalam melaksanakan salat harus memahami apa yang dia sampai saya pernah juga bertanya itu Ustaz kalau begitu katakanlah kita baca Al-Fatihah itu apa yang kita baca itu juga yang dalam hati tidak kita tahu apa ini astagfirullah mana saya ini memperdalam sebenarnya untuk bertanya kepada yang lebih paham, yang lebih tahu. Apabila syaratnya sempurna, maka boleh dikata amal akan yang tidak ada tempatnya. Betul. Masya. Baik. Itu sebenarnya Pak, kita masalah sudah saya bilang tadi, cuman perlu sebenarnya dipahamkan sedikit saja bahwa di dalam, bukan sebenarnya hanya dalam sholat, kalau kita berbicara batin, masalah hati. Semua ibadah itu harus ada namanya niat. Beda niat Pak sama mendalami apa yang dibaca. Beda. Niat itu Pak sebelum beribadah. Dalam sholat tidak diterima kalau tidak ada niat. Dalam hati. Bukan niat ini maksudnya ya harus menyertai langsung semua bacaan. Tidak, niat itu sebelum semua ibadah. Sebelumnya Pak. Niat itu, makanya niat itu bukan rukun ibadah. Ibadahnya hati dalam ibadah itu bukan rukunnya ibadah, tapi syarat sahnya ibadah. Syarat itu sebelum melakukan ibadah itu. Itulah dibilang niat. Yang Nabi katakan, innamal a'malu binniyah. Amalan itu tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sungguh seorang itu akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Niat itu sebelum beribadah. Sebelum kita sholat, kita niat. Sholat karena Allah. Setelah itu, niat itu tidak menyertai di dalam sholat. Karena sholat itu ada gerakan, ada bacaannya nanti. Niat. Sebelum ibadah, adapun yang diinginkan tadi membagi, bila nanti yang menghadap kepada Allah adalah batin, ya, itu butuh dalil. Karena kalau kita menghadap kepada Allah itu Pak dua-duanya. Nanti bukan hanya ruh kita, tapi badan dan ruh kita. Nanti kalau kita menghadap kepada Allah Pak, bangkit dalam kuburan kita, badan kita ini yang bangkit. Dan ruh kita kembali ke jasad. Kita yang bangkit Pak, bukan hanya batin. Tinggal tanya, mungkin kita tanya saja itu Ustadz kita tanya. Maksudnya ini yang menghadap kepada Allah kapan?
Yang batin itu. Kalau dibilang nanti pada hari kiamat, kalau itu badan dan ruh. Karena kita ketika ditiup sangkakala yang pertama, mati semua yang ada di bumi ini. Yang hidup. Semuanya mati. Tersungkur mati. Ditiup yang kedua, kembali ke semua ruh ke dalam badan. Dan bangkit. Bangkit. Di sanalah Allah bertanya kepadanya. Tanpa penerjemah. Jadi yang ditanyakan adalah badannya Pak sama ruhnya yang sudah kembali kepada. Jadi butuh ditahu kapan sebenarnya itu masalah yang ditanyakan batin itu. Apakah yang dimaksud adalah hari kiamat? Atau kapan? Betul nanti di hari kiamat kita akan ditanya tentang sholat. Karena Nabi berkata, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Yang paling pertama dihisab, ditanya oleh Allah kepada seorang hamba nanti pada hari kiamat, sholat. Ini yang ditanya dianya Pak, badan dan ruhnya sudah dibangkitkan kembali. Jadi kita nggak tahu kapan itu yang ditanya saja, batinnya saja. Iya, karena tentang ruh juga Pak, kita tidak bisa sebenarnya berbicara banyak. Karena ruh ini perkara gaib, kita tidak lihat. Allah berfirman juga kepada nabinya, wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepada kamu tentang ruh. Kalau dia berbicara batin, dia berbicara ruh. Mereka bertanya kepada kamu, wahai Muhammad, tentang ruh. Apa kata Allah kepada nabinya? Apakah Nabi bilang, ruh itu begini-begini? Ya. Nah, kata Allah, mereka bertanya kepada kamu tentang ruh. Kata Allah, Quli ruhu min amri rabbi. Katakan, ruh itu urusannya Rabbku. Nah, kenapa Ustadz tak bilang? Nah, ini yang masalah. Jadi makanya di mana itu? Kapan dibilang ruh yang ditanya? Nah, perlu ditahu. Nah, itu memang. Itu ruh, jiwa itu Pak. Ruh itu bahasa Arab, jiwa bahasa Indo. Bahasa Makassarnya. Ya, nyawa. Bahasa Indo kalau itu. Hah? Ya, batang kali. Ya? Hati. Oh, hati. Baiklah. Silakan, sudah Pak? Kalau sudah mau saya pindah ke Pak Haji terus. Baik, silakan Pak Haji terus. Enam hari begini Pak. Jadi Allah itu menghitop kita di Quran dengan sesuatu yang bisa kita pahami. Itu dulu yang perlu. Karena Allah katakan kepada kita, apalah ya tadabbarunal Quran. Tidakkah mereka mentadaburi itu Al-Quran? Ketika Allah menyuruh kita mentadaburi Al-Quran, berarti sesuatu itu kita paham. Jadi itu yang disebutkan, Pak. Ketika sekarang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dia menciptakan langit dan bumi fi sittati ayamin wa ma massana min lughub. Allah kami ciptakan langit dan bumi itu dalam 6 hari dan kami tidak letih. Dan sampai ada mengatakan Allah istirahat berarti hari ke-7. Tidak, kami tidak capek. Tapi itu hikmahnya Allah. Allah mampu menciptakan langit dan bumi dengan hanya ucapan kun fayakun. Tapi Allah hikmahnya begitu. 6 hari yang kita bisa pahami Pak Haji. Karena Allah menyebutkan di Quran itu hari yang kita bisa pahami. Makanya orang Yahudi beribadah hari Sabtu.
Karena menurut mereka Allah istirahat. Makanya Allah bantah. Masana min lugub, kami tidak capek. Kenapa butuh istirahat? Kenapa mereka memahami itu? Karena hari yang disebut situ Pak, hari dunia yang kita pahami. Seperti itu Pak Haji. Sehingga dia sendiri yang bertanya. Yang di atasnya malaikat. Siapa pencet di atasnya malaikat? Allah yang akan mencabut. Baik, itu kan kalau tafsir itu Pak, kalau Al-Misbah kan tafsirnya Quraisy apa? Penulisnya. Iya. Kalau Al-Misbah, kalau baru belum pernah lihat. Itu nama buku tafsir itu. Bagaimana kita bisa memahami mengayomi kondisi sholat di Masjidil Haram pada saat haji atau umrah yang bercampur malam dengan pikir-pikir. Jadi yang perlu saya tanyakan itu Pak, apakah bercampur bau maksudnya stopnya laki-laki perempuan langsung? Itu pertanyaan saya Pak Haji. Atau ketika adzan langsung pemerintah atur pisahkan? Gimana yang kita saksikan waktu haji Pak? Gimana yang kita saksikan waktu itu? Apakah misalnya ketika kita tawaf nih, semua laki-laki dan perempuan, ketika adzan sholat, apakah langsung semuanya berdiri sama-sama di situ atau langsung dipisahkan? Itu pertanyaan saya Pak Haji. Ya? Kalau sekarang enggak lagi. Bisa. Oh iya Pak, karena enggak, jadi memang di sana saat ramai sekali memang Pak. Jadi ketika mendekati adzan itu kan sudah diatur untuk tidak tawaf. Langsung mengambil tempat. Di sana sudah dipisahkan laki-laki dan kalau ada yang Pak Haji lihat waktu itu karena memang jamaah yang sulit diatur. Karena pemerintah sendiri Pak, makanya banyak sekali tentaranya yang dimasukkan. Pemerintah sendiri sudah mengatur. Itu jamaah Pak. Yang kadang mereka kalau ditegur nggak paham bahasa Arab atau takut hilang. Jadi antara dua sih Pak. Ada dia nggak mau pisah dari sini, nggak mau laki perempuannya ke belakang, takut hilang. Ada juga nggak paham bahasanya itu polisinya. Disuruh mundur, dia nggak paham mundur. Jadi seperti itu Pak. Adapun sekarang alhamdulillah lebih diatur lagi. Karena sekarang diatur kadar yang masuk. Kalau dulu kan pokoknya pepet saja kita akan masuk semua. Sekarang diatur karena banyaknya semangatnya orang.
Setengah. Hmm. Wah, Masya Allah. Baik, bukan setengah ini. Pertanyaan teh ini. Satu. Baik. Jadi patokan dalam meluruskan short itu, Nabi juga sudah katakan. Kata beliau al-ka'ab bil-ka'ab. Mata kaki dengan mata kaki. Karena yang bisa lurus itu kalau mata kaki, Pak. Kalau kita ujung kaki, jari, tidak mungkin bisa lurus, Pak. Karena kakinya Pak Haji beda panjangnya dengan kaki saya. Tapi insya Allah mata kaki kita sama. Karena sama-sama mata kaki kita ada dua di belakang. Nah, begitu. Jadi al-ka'ab bil-ka'ab. Kata Nabi, mata kaki dengan mata kaki. Wal mankib wal mankib. Bahu dengan bahu, Pak. Itu dibilang lurus. Bahu badan bukan dada. Iya, bukan perut. Beda-beda perutnya orang, Pak. Iya. Jadi bahunya. Itu yang disebutkan. Tidak. Dia cuma mengutus orang. Dia utus orang, Pak, untuk memeriksa sok. Kalau utus pedang, waduh. Bahaya kalau jalan pedang itu. Bisa putus jempol. Iya. Jadi dia utus orang, Pak. Kalau ini sudah kembali, dia keliling. Kalau ini sudah kembali, dia bilang sudah lurus, baru dia sholat. Itu yang sahih. Alhamdulillah. Salam setelah sholat pada saat menengok kanan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dirinya Assalamualaikum. Semua asar tentang salam dibenarkan. Boleh. Seorang dalam salam ketika sholat, boleh semua yang dikatakan salam itu sah. Boleh Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh semua. Sudah? Masuk waktu? Sudah? Baik, kita cukupkan. Masih ada waktu? Setengah. Kalau imam membaca Al-Fatihah, apakah Ustaz ikuti itu ikut buka imam atau setelah amin baru baca Al-Fatihah? Yang mana? Baik, dua-duanya, Pak. Karena Nabi mengatakan ketika sahabat di belakang baca ikuti Nabi, Nabi bilang karena waktu itu sahabat juga baca selain Al-Fatihah. Jadi Nabi bilang la taf'alu illa bi Fatihil kitab, bi Fatihatil kitab. Jangan kamu baca kecuali Al-Fatihah. Jadi kalau Al-Fatihah boleh kita baca saat imam baca Al-Fatihah dan boleh juga saat imam sudah baca surat setelah Al-Fatihah. Boleh dua-duanya. Diberikan keluasan. Sudah kan? Alhamdulillah. Setengah juga itu, alhamdulillah. Baik, kita cukupkan. Baik. Subhanallah, hamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.